Selamat sore Bapak Ibu. Kami akan mencoba berdiskusi dengan tamu kita 2 orang yang ada di hadapan saya sore hari ini. Oke, shalom dan selamat sore. Selamat sore. Senang ya bertemu dengan teman-teman. Oke, perkenalkan, saya Rima. Saya Natalia Borusiringolingo. Saya Misa Sur. Ya, kami sore hari ini akan berdiskusi mengenai beberapa hal, khususnya dengan atau melalui narasumber yang ada di depan saya. Oke, Natalia dan Misa, saya sangat bersyukur ya bisa ketemu kembali dengan teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Natalia, bahkan juga kepada Misa Sul ketika sudah pulang dari tempat pelayanan tahunan. Bagaimana sih perasaan teman-teman ketika sudah pulang dari pelayanan tahunan? Silakan Misa dulu dan nanti dilanjutkan oleh Natalia. Oke, dari saya sebenarnya pulang dari tempat pelayanan sedih karena meninggalkan anak-anak di sana ya. Tapi karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi ya tetap berpisah gitu. Oke, thank you. Sedih ya perasaanmu karena meninggalkan anak-anak. Oke, silakan Natalia. Saya juga sebenarnya berat ya meninggalkan mereka di sana karena ya 1 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Ya, betul. Jadi kita sudah menaruh hati yang benar-benar melayani mereka, anak-anak yang manis, imut dan cantik-cantik ganteng-ganteng. Tapi ya kita harus menyelesaikan karena memang kan tugas dan tanggung jawab kita sudah selesai. Tapi ya senang juga karena sudah menyelesaikan dengan finish, selesai dengan baik gitu lah ya, tanpa kekurangan satu apapun. Good. Saya senang dengan cerita ya, dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan, terus teman-teman menjawab dengan sesuatu yang benar-benar mengalir dari hati teman-teman gitu. Saya ingin melanjutkan lagi. Coba ceritakan deh cerita-cerita inspirasi, baik itu untuk diri sendiri atau bisa inspirasi yang lain yang teman-teman dapatkan di tempat pelayanan. Silakan Natalia dulu, baru bisa. Ya, cerita banyak ya, Miss, cerita menginspirasi. Terutama ya pelayanan kita di TK, anak-anak, di mana kita baru belajar menjadi seorang guru dan guru TK, di mana mereka baru aja menginjakkan kaki ke sekolah, gitu, yang masih diantar mamanya, bahkan yang nggak bisa lepas dari orang tuanya. Kita harus belajar untuk dekat ke mereka, karena mengambil hati anak-anak itu susah, sulit ya menurut saya. Terus kegiatan-kegiatan FC, SPNDP, terus kegiatan gereja, masyarakat, di mana masyarakat juga welcome kepada kami untuk menginspirasi. Terus guru-guru di sana juga sudah seperti keluarga kami. Jadi ibu-ibu di sana, kepala sekolah dan guru-guru yang lain itu memperhatikan kami sayangnya seperti anak sendiri. Wow, nyaman dong. Nyaman, aduh keren pokoknya ya. Kalau dari Misa, silakan ceritakan. Dari saya yang menginspirasi itu dari yang pertama anak-anak TK yang baru pengalaman kami baru pertama mengajar, ya itu berat tapi ya lama-lama bisa gitu. Dan yang kedua itu bertemu dengan guru-guru, mereka kan masih lulusan SMK, tapi semangatnya mereka melayani anak itu luar biasa. Itu yang menginspirasi saya. Itu, dan tempat pelayanan kami di gereja juga banyak jemaat yang kami ketemu seperti orang tua kami sendiri, ya itu yang menginspirasi saya. Luar biasa ya. Sepertinya teman-teman nyaman sekali ada di Kalimantan Timur ya. Oke, berlanjut ya. Oke. Gimana sih pertumbuhan teman-teman secara keseluruhan atau holistik ketika ada di sana? Natalia atau Misa? Misa, ayo silakan. Dari saya, pertumbuhan saya yang pertama lebih dewasa dalam pikiran, dalam apapun. Karena
di sini kan masih ada mentor yang selalu mengingatkan kita doa, kita apa. Tapi kalau di sana kan tidak ada. Tapi kita sendiri yang bisa bangun pagi berdoa. Kita ya itu yang pertumbuhan saya itu sih yang membuat saya senang dan pertumbuhannya jauh lebih baik ya. Oke, thank you. Dilanjutkan Bu jawabannya, silakan. Ya, pertumbuhannya juga sama. Saya merasakan ya ada pertumbuhan yang semakin meningkat dari kedewasaan rohani, kedewasaan berpikir, mengelola hati juga. Dimana kami di sana satu tim itu juga punya kesepakatan dalam hal membangun kerohanian kami. Jadi kami berdua punya kesepakatan bangun pagi bisa bareng, dan juga ada gitar yang bisa memfasilitasi. Jadi kami berdoa menyembah Tuhan pagi hari. Ya walaupun memang tidak waktunya itu tidak selalu sering, tapi kami tetap mengusahakan itu ada. Terus malam hari kami baca Alkitab satu pasal sebelum tidur, sama-sama berdoa. Dan selebihnya kan pribadi ada hubungan lah dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita di pelayanan ya bisa saja goyah gitu. Betul. Tanpa Tuhan ya pertolongan Tuhan lah segala sesuatu ya kan, pertolongan Tuhan. Terus mengelola pikiran, mengelola hati, di mana ya setiap guru, setiap kami kan punya pendapat yang berbeda-beda. Betul. Jadi kita harus bisa manajemen pikiran kita, hati kita untuk menerima pendapat orang lain yang mungkin ya nggak sesuai gitu kan. Tapi ya namanya tim, kerja sama tim, dan guru-guru yang ada di sana juga saling memahami satu dengan yang lain. Ya itu juga poin plusnya sebenarnya. Kepala sekolahnya juga humble ya menurut saya. Mereka menerima apa yang kami utarakan, apa pendapat kami, dan kami juga saling kolaborasi pendapat ya, walaupun kadang bentrok, tapi itu selesai dengan baik. Luar biasa. Dan saya takjub, selain tadi yang membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi teman-teman mendapatkan sesuatu yang sangat positif dari senior-senior sekitar yang ada ya, sehingga membangun pertemuan teman-teman secara luar biasa. Oke, saya akan melanjutkan kembali ya ini pertanyaannya. Selain pelayanan di TK, pelayanan apa lagi sih yang teman-teman kerjakan selama praktek pengalaman lapangan di Kalimantan Timur? Natalia dulu. Oke. Yang banyak. Iya, Bis. Pelayanan ya. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan kami go-go aja. Kayak gitu. Karena ya jadi kayak kami itu punya istilah, kalau saya gasnya nggak bisa remnya. Ya. Gas remnya. Good teman-teman. Gas rem belum bahasa mereka. Ya bahasanya seperti itu, karena kan saya sanguinis. Iya betul. Nah, jadi Kak Misa yang selalu mengingatkan, kadang ya sampai setiap kesempatan kami pelayanan di 3 gereja. Di sana ada GPSI Kasih Anugerah, ada GPSI Sinar Kasih, ada GKII. Ya, jadi di 3 gereja itu ketika dikasih kesempatan, kami menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani jemaat di sana. Jadi mau itu tamburin, WL, singers, dikasih juga kesempatan firman Tuhan, terus pemuda, sekolah minggu. Ya kami mengambil kesempatan itu untuk menjaga kapasitas kami gitu ya. Terus kan pendeta-pendeta juga di sana tidak mempermasalahkan hal itu, karena mereka tahu saat itu interdenominasi. Jadi walaupun kami pindah-pindah, mereka tidak yang namanya cekcok itu tidak. Mereka ngerti. Mereka. Jadi walaupun kami minggu ini ibadah di sini, pelayan di sini, kalau kami ada jadwal di pelayan yang lain, kami ke sana. Keren manajemennya. Ya, tapi ya pasti menguras tenaga, karena di TK juga banyak kegiatan dari TK, FC, dan FC, ISP, dan NDP. Betul.
Jadi suatu ketika kemarin cerita waktu Natal kan di 3 gereja ini melakukan acara Natal nih. Jadi kami diberikan kesempatan, puji Tuhan ya diberikan kesempatan, ya lumayan ini gitu. Sampai ya itu saking banyaknya energi yang keluar, ya akhirnya ya memang drop. Tapi ya menikmati sih Miss, menikmati pelayanan tersebut. Gitu. Karena saya punya prinsip dari dulu, kalau misalkan kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi ketika dikasih kesempatan pelayanan, jalani aja gitu. Luar biasa. Gitu. Karena kan nggak, kalau kita tolak pelayanan, misalnya nih kita tolak pelayanan satu kesempatan, belum tentu nanti mereka akan mempercayakan hal tersebut lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena kan kita sudah tolak. The totality giving. Yes, gitu. Tapi kadang nggak bisa bilang ya kalau misalkan nggak sanggup, nggak usah diulang. Wah, tadi gas dan keren. Oke, silakan ada yang mau ditambahkan. Ya, dari saya sama kami melayani di 3 gereja. Jadi awal-awalnya kami sepakat. Jadi kami tidak berpisah satu sama lain gitu. Jadi kami sama-sama pelayanan. Jadi di satu gereja kasih kesempatan, ya di situ kami pergi pelayanan gitu. Mulai dari sekolah minggu, pemuda, bahkan ibadah umum, tamborin, Jalan berdua. Iya, pelayanan berdua gitu. Iya. Jadi 3 gereja itu yang kasih kesempatan untuk kami melayani. Selain kami melayani di TK, itu walaupun capek ya, tapi kami tetap semangat untuk melayani Tuhan. Iya, keren sih, luar biasa teman-teman, kesaksian mereka berdua. Masih lanjut, ya, tarik nafas dulu boleh, minum dulu juga boleh, ya. Hal apa sih yang ingin ditingkatkan dalam pelayanan teman-teman jika nanti diberikan kesempatan kembali ke tempat tersebut atau Kalimantan Timur? Ayo kami Saya dulu, ya silakan. Kalau dari saya yang perlu ditingkatkan mungkin kreatif ya. Wow. Ya, lebih kreatif lagi karena di sana mungkin banyak yang kurang gitu sarana prasarana. Jadi kayak kita jadi guru yang lebih kreatif gitu kalau dalam mengajar itu. Jadi yang perlu ditingkatkan. Oke. Kalau jika dikasih kesempatan ya kembali ke Kaltim ya. Oke, Mat, silakan ditambahkan. Kalau dari saya lebih ke merangkul masyarakat. Wow. Kenapa? Sebenarnya kami satu tahun pelayanan di sana sudah dekat dengan masyarakat, tapi pengen lebih dekat lagi karena saking banyaknya pelayanan di gereja dan di TK, nanti sampai kadang banyak waktu di sana, tapi di masyarakat kadang nggak terlalu banyak yang bisa kami cover gitu, nggak terlalu banyak yang bisa kami kunjungi gitu. Jadi saya pengen meningkatkan bagian sosialisasi kepada masyarakat dan juga meningkatkan sarana prasarana di sana. Oke, yang di sana dibutuhkan sarana prasarananya, Miss. Gitu. TK itu sudah lama terbangun, tapi sarana prasarananya tidak ada. Kemarin sempat kami ajakan, tapi ya memang masih kurang menurut saya. Itu sarana prasarananya ke masyarakatnya itu masih kurang. Ya walaupun belum banyak yang bisa kami kerjakan, tapi sudah terlaksana, cuman masih kurang. Oke. Jadi ada kreatif, ya kan? Terus bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan juga ingin menolong di bagian menambahkan lah ya sarana prasarana, baik itu mungkin di dalam ruangan atau juga di luar ruangan. Betul ya? Oke, thank you banget buat beberapa hal yang teman-teman sudah sampaikan yang bisa menginspirasi. Coba pikirkan sejenak ya. Kalimat terakhir yang bisa memberikan inspirasi, bisa dirangkum satu kalimat kah, supaya kita semakin wah gitu ya mendengarkan dan nanti
melihat sebuah pernyataan-pernyataan atau statement tadi dari teman-teman. Oke, siapa dulu yang mau ngomong? Kalian yang memilih. Kalau dari saya, ya jangan pernah menyerah karena kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita, pasti Tuhan yang akan memampukan kita apapun yang kita lakukan. Jadi tetap semangat untuk melayani anak-anak di desa. Luar biasa. Luar biasa kamu deh. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan ya. Oke, silakan Natalia. Kalau dari saya, tuntaskan tugas pelayananmu. Oke. Terus tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan dan dengan tim. Karena itu sangat menolong. Dengan tim itu sangat menolong kita bertumbuh. Yang tadi itu, dengan tim itu kita saling memuridkan satu sama lain, saling bertumbuh bareng, kayak gitu kan. Iya itu. Terus tetap rendah. Oke. Terima kasih buat Nisa dan Natalia, cerita yang indah yang teman-teman sudah rangkai, bahkan juga cerita yang kalian ukir di tempat pelayanan. Saya yakin itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, terima kasih buat kedekatan teman-teman dengan Tuhan yang pertama. Terima kasih juga untuk kerjasama tim yang luar biasa, kesepakatan yang teman-teman bangun. Dan juga kerjasama tim dengan senior-senior kita yang ada di Calvin, luar biasa ya. Bahkan juga terima kasih juga buat kerendahan hati teman-teman yang menurut saya ini sebuah karakter yang perlu kita tingkatkan. Tuhan Yesus memberkati untuk teman-teman berdua. Baik, terima kasih. Ini hasil diskusi kami sore hari ini, berharap bisa menginspirasi kita semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.